Iya, di sini izinkan saya untuk mensosialisasikan hasil dari apa yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru bergerak. Di sini berupa aksi nyata. Sebelum kita mulai acara kita, ada baiknya kita berdoa kepada Ibu Deska. Saya persilakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sosialisasi nama dan sebagainya, terima kasih Tuhan karena Bapak kami menjadi pagi hingga menjelang siang hari ini Bapak, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara sosialisasi diseminasi budaya dan sidik kiranya Tuhan yang kami terima pada hari ini dapat lebih menambah wawasan kami. Berdoa kami Tuhan, kami menyukai Bapak dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya minta kesediaannya berhubung karena tadi udah 1 jam juga kita duduk ya. Boleh saya minta waktunya untuk berdiri sebentar Bu, Pak? Bisa. Iya. Kita merilekskan sebentar otot-otot kita ya. Kita merilekskan dengan cara berjoget ataupun senam kewer-kewer. Oh, mana itu kewer itu? Iya, kita lihat aja Pak. Apakah perlu dibuat jarak di belakang? Iya Pak, coba bisa aja Pak. Itu maksud saya. Jangan nanti disuruh tangan badannya aja. Iya. Oke. Oke. Sebentar ya Pak, biar saya buka dulu lutut. Perlu dijadi lagi. Kenapa ada disorotkan? Iya, Ini baru dia. Habis. Asik. Oke. Gimana Bapak Ibu? Relax? Udah ya? Oke. Relax ya? Oke. Makan apa nanti telur? Kita mulai ke dalam materi kita. Ya. Saya adalah Vina Nur Purba, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karo. Itu ya. DP. Iya. Materi kita hari ini modul 1.4 mengenai implementasi budaya positif. Nah, di dalam implementasi budaya positif ini Bapak Ibu, ada perubahan paradigma belajar kita dalam mengajar. Saya memberikan di sini 3 pertanyaan pemantik. Nanti jawabannya disimpan dalam hati aja ya. Nanti setelah selesai materi ini, boleh kita refleksi diri kita. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, topik kita hari ini Bapak Ibu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi ataupun 5 posisi kontrol. Yang keenam itu mengenai segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bapak Ibu ada dia perubahan paradigma. Di sini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu kertas yang nantinya dalam kertas ini akan Bapak Ibu tuliskan satu hal yang Bapak Ibu itu sangat berharga. Nah, bisa kita baca ada A dan B, Anda dan teman Anda. Berarti nanti Bapak Ibu di sini berpasangan ya. Sobeklah secari kertas kecil. Sudah saya sediakan kertasnya. Tuliskan benda ataupun sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam ataupun benda sesuatu tersebut dengan segala daya, artinya dengan sangat kuat. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, membancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan Anda. Baiklah, di sini saya bagikan dulu ya Bapak Ibu. Nanti boleh merasakan ya Bu. Bapak ya. Apa tulis? Apa yang Bapak rasa sangat berharga? Semua berharga itu mana? Satu aja. Artinya nanti kan, kalian tulis satu kan, kalian letakkan di sini. Yang bagian B berusaha membuka kepala tadi. Bagaimana cara si B ini membuka? Apakah dia dengan membujuk? Apakah dia dengan mengancam? Nah nanti apa yang terjadi katanya di sini kan? Nanti bisa nampak restitusi yang mana yang akan kalian gunakan nanti. Tadi kan kita punya segitiga restitusi, posisi kontrol yang mana nanti. Nanti di hati kita ini akan nampak nanti jelas di situ. Baiklah, saya kasih waktunya Bapak Ibu. Apa yang paling bermanfaat? Saling di rumah Pak. Keluarga, anak, Keluarga, anak. harta. Itu saudara lagi. Ada saudara lagi. Yang penting bisa digenggam. Satu aja yang menulis, yang A saja yang menulis. Yang A saja yang menulis. Jadi yang B nanti yang berusaha. Dia tanya. Nah. Dia tanya apa yang kamu. Dia tahu apa yang. Iya, apa yang Mama tulis itu gitu. Yang A menulis apa yang rasanya penting. Yang B nanti berusaha meminta atau mengetahui, mencari tahu apa yang Dia sudah kita tulis. Iya. Kita Ucap-ucap, dipegang dia sekuat tenaga. Bagaimana caranya supaya Bapak yang bagian B ataupun guru yang bagian B tadi bisa membuka lengan kita tadi? Bagaimana caranya? Terserah dia, entah dia membujuk, apakah dia harus mengancam, apakah dia harus menyuap, memberikan suapan. Kasihlah, nanti lu kasih truk ke bawah satu bakso, satu bangkok bakso. Nggak mau kasih? Bisa kayak gitu kan? Itulah dia nanti kita lihat penerapan restitusi yang mana nanti dari pembelajaran kita ini. Oke Bapak Ibu silahkan. Iya, siapa pasangan Pak? Bapak ini. Ayo Pak, gimana caranya Pak? Aku terus buka sih. Nggak lewat kalian. Oke. Sudah. Gimana caranya? Kali kasih ya Bu. Dapat dulu Bukan tahu. Iya Bapak Ibu, jadi begitulah ya kan cara kita untuk menarik siswa itu supaya terbuka sama kita gitu. Jadi itu caranya. Mau yang mana yang kita praktekkan gitu ya. Nanti ya itu sebagai refleks dalam diri kita saja. Yang mana ini ya? Posisi kontrol yang mana ya gitu. Oke. Nah, tadi kan dia perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang mana kita tadi? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan
dan bermanfaat. Yang keempat tadi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang keempat ini sama seperti kita dengan murid kita Bapak Ibu kerjakan. Kita nggak menerima masukan dari mereka. Secara satu pihak kita memberikan hukuman ataupun perintah tersebut. Karena kita merasa kita dewasa, dia tidak berhak untuk menantang kita begitu. Selanjutnya, apa makna disiplin? Nah, disiplin ini Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah keenam dimensinya Bapak Ibu. 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam itu adalah kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Merdeka. Kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Motivasi yang paling mendasari perilaku murid di sekolah merupakan sanksi teguran ataupun hukuman, karena murid masih mengerjakan tugas jika ada hukuman yang diberikan kepada murid yang tidak mengerjakan tugas murid. Di sini maksudnya Bapak Ibu, apa motivasi murid kita untuk mengerjakan tugas? Biasanya kita kan memberikan tugas kepada murid kita, ini tugasnya. Motivasi mereka ketika mereka mengerjakan tugas itu apa? Masih sangat banyak mereka mengerjakan karena takut dihukum, gitu ya. Itulah paling utamanya lah, karena takut dihukum, bukan karena memang mereka memiliki motivasi diri bahwa itu dikerjakan akan menambah pengetahuan mereka. Nah, di sini Bapak Ibu, saya membuat ada sekitar 5 pernyataan. Apa tindakan guru? Tindakan tersebut apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hukuman dan konsekuensi, kita bahas dulu yang ini supaya nanti bisa kita bedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, karena nampak di sini ya ada fisik yang dia berikan, ada fisik di situ. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya, ini juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena di sini dia ada menggantikan kertas tugas temannya karena dia mencoret-coret. Dia tahu itu salah karena telah dicoretnya, makanya dia menggantikan. Itu termasuk konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga. Baiklah Bapak Ibu, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi. Yang pertama Bapak Ibu, konsekuensi itu dia sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dia konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi saja, bukan karena menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit. Sakit dalam arti kata fisiknya maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama.
Kalau dia konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, kalau dia hukuman bersifat paksaan. Kalau dia konsekuensi, ada stimulus dan ada tanggapannya. Selanjutnya, kalau dia hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mungkin karena dia sudah takut dihukum, makanya dia akan menyembunyikan kesalahan. Sehingga nantinya dia tidak akan berani jujur lagi kepada kita. Kalau dia konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena dia sudah sadar apa konsekuensinya. Baru yang kelima, hukuman ini bersifat marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau dia konsekuensi, itu akan kehilangan haknya, dibuat dia tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka ingini, menjadi tujuan ataupun dan bagaimana mereka untuk harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan itu restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas yang kita lakukan? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Untuk apa? Apakah kita takut kepada polisi? Ataukah kita menjaga keselamatan kita? Ya kan, ada dua nanti. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan lebih memberatkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kenapa tadi bukan peraturan, kenapa harus keyakinan ya kan? Nah, peraturan kelas itu Bapak Ibu, itulah dia ruang lingkup yang paling kecilnya. Nah, setelah itu baru keyakinan kelas. Kalau tercipta keyakinan kelas, misalkan di kelas kita atau di sekolah kita ini, akan tercipta nanti lingkungan positif yang nantinya secara tidak kita sadari akan mengalir sudah menjadi budaya yang positif dalam sekolah kita ini. Nah, sekarang kita lihat dulu peraturan kelas itu apa, keyakinan kelas itu apa. Misalkan perbedaannya, kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas, bagaimana anak kita ataupun murid kita tuntut supaya memiliki sikap tanggung jawab. Dia kalau dia sudah mampu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti dia sudah memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan buku tersebut. Berarti keyakinan kelas itu sudah muncul tanggung jawab. Dalam diri anak pun sudah selalu terpatri sikap rasa tanggung jawab ini. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain karena itu privasi orang lain. Jadi anak kita dituntut menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga masuk dalam menghormati orang lain dan memiliki komitmen supaya tidak datang terlambat. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk dalam keyakinan kelas keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu masuk dalam menjaga kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran itu bersifat antri ya. Sifat sabar disitu muncul. Gunakan masker, itu menjaga keselamatan, kesehatan. Jangan berlari di kelas ataupun koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, keyakinan-keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ada tanggung jawab, menghormati orang lain, kesehatan, bersabar. Tadi yang kita lihat tadi ada nilai-nilai universal kata yang tadi. Di sinilah nampak nilai-nilai universal itu. Nilai-nilai kebajikan universal tadi ada tanggung jawab, menghormati orang lain. Inilah dia nilai kebajikan yang universal tadi. Nah, kami telah membuat Ikhlas 83 untuk keyakinan kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, ini dia videonya Bapak Ibu ketika saya mempraktekkan membuat budaya keyakinan kelas dalam kelas 83. Dan membagikan kertas sticky note untuk tempat menulis murid. Di sini murid sudah menuliskan peraturan yang seperti apa yang mereka inginkan. Di sini murid sudah membuat peraturan kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Yang mereka rasa itu dapat dilaksanakan. Membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas yang sudah terbuat kalian. Sini bagikan sticky note untuk kalian. Selanjutnya, peraturan kelas yang telah mereka buat akan dibahas. Nah, tadi peraturan yang telah dituliskan dan akan Bapak tulis, selanjutnya akan dibahas. Ini membahas peraturan kelas yang baru ditempel. Peraturan kelas hanya dari sebuah keyakinan kelas. Tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Seharusnya bagaimana? Iya, berarti PR dikerjakan di rumah. Oke, itulah dia Bapak Ibu bagaimana contoh membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Manusia hidup mempunyai 5 kebutuhan, ya. Manusia itu membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Itu dapat dilihat dari makanan, pakaian, rumah. Manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Manusia juga butuh penguasaan. Manusia juga butuh kebebasan dan manusia juga butuh kesenangan. Jika salah satu dari kelima kebutuhan ini tidak tercukupi, maka manusia tersebut merasa, misalkanlah, dia tidak tercukupi rasa kasih sayangnya. Dia akan merasa minder ataupun dia akan mencari kasih sayang. Di mana dia bisa mendapatkan kasih sayang? Dia dengan cara mencari perhatian kepada orang lain, begitu. Jadi selayaknya lah kelima kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi. Oke, 5 posisi kontrol. Ya, 5 tadi posisi kontrol. Ada dia tadi Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman,
posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Kelima posisi kontrol itu Bapak Ibu, kalau dia penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu dia Bapak Ibu, hasil akhirnya nanti murid kita akan menghindari hukuman. Dalam mendapatkan identitas itu kita gagal mendapatkan identitasnya, gagal kita mendapatkan sumber masalah murid tersebut. Kalau dia posisi kontrol teman dan pemantau, identitas ataupun sumber masalah murid tadi berhasilnya kita sukses dapatkan. Tapi biasanya hasil akhirnya murid kita akan mengharapkan imbalan ataupun ketergantungan pada orang lain. Itu dia kalau teman dan pemantau. Kita sebagai guru sangat diharapkan memposisikan diri kita dalam posisi kontrol manager, di mana di sini kita bisa mendapatkan identitas anak, kita bisa nanti memvalidasinya, dan kita bisa memberikan solusinya bagaimana selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dalam posisi kontrol penghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu yang dilakukan guru. Kalau dia posisi kontrolnya membuat merasa bersalah, guru itu dia biasanya bersifat menceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Misalnya itu kata-kata yang muncul kalau misalkan dia posisi kontrol guru dalam membuat merasa bersalah. Kalau gurunya itu sebagai teman, dia biasanya mengatakan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya supaya mereka terlihat dekat. Gitu. Kalau dia memantau, menghitung dan mengukur bagaimana tercapaian dalam murid tersebut. Kalau dia manajer, dia berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nanti dibiarkan murid itu sendiri yang memberikan jawabannya. Murid itu sendiri nanti yang memberikan jawaban sehingga nanti murid itu tahu membuat solusinya sendiri. Nah, kalau hasilnya tadi guru itu penghukum, hasil yang didapatkan murid itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu yang didapatkan. Kalau dia guru pembuat orang merasa bersalah, hasil yang didapatkan nanti menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau guru sebagai kontrol teman, muridnya nanti ketergantungan, nanti diselamatkan ibu itu nyaku. Nah, gitulah dia. Kalau dia pemantau, itu gurunya tadi sebagai pemantau, hasil yang didapatkan, muridnya bisa menyesuaikan diri, tapi bila diawasi. Kalau dia yang manajer posisi kontrolnya, hasil yang didapatkan nanti di Bapak Ibu, muridnya itu menguatkan pribadi murid. Tahu murid itu nanti apa kesalahannya, tahu dia seharusnya bagaimana, tahu dia nanti bagaimana solusinya dalam permasalahan yang telah dibuatnya ini. Begitu Bapak Ibu kalau 5 posisi kontrol ini. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Kita lihat sebentar ya. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi. Adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Dengarnya di situ. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Karen yang terlambat hadir 20 menit sekali. Dan di dalam menghadapi masalah tersebut.
Ancaman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menahan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
aturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itulah dia Bapak Ibu mengenai posisi kontrol penjelasannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu mempunyai tahapan. Ada 3 tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di mana dalam menstabilkan identitas ini kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satunya yang pernah melakukan ini. Kalau dia tahapan yang kedua itu validasi kebutuhan. Kata-katanya mungkin kita ucapkan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru tahapan yang ketiga supaya restitusi segitiga ini bisa kompleks dia tahapannya, menanyakan keyakinan.
nilai-nilai apa yang yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang telah kamu melanggar. Bisa juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itulah dia menanyakan keyakinan tadi. Selanjutnya ada video mengenai keyakinan penerapan segitiga restitusi. Supaya lebih paham ya, supaya lebih paham, mari kita simak Salam video dan tersebut. bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, inilah dia videonya tadi ya. Nah, di sini saya memperhatikan segitiga restitusi di sekolah. Kasusnya itu, Yasna kedapatan membawa HP ke sekolah dan marah-marah kepada Zemis di kelas karena telah melaporkan Yasna kepada guru. Nah, di situ Saya membawa handphone pensi dari ibu. Terus Yasna kenapa marah-marah di kelas? Ya iyalah Bu, karena James melaporkan saya kepada guru bahwa saya membawa handphone. Yasna tahu nggak? Ibu juga kalau berada di posisi Yasna akan melakukan hal yang sama. Tapi Yasna tahu nggak kalau itu salah? Tahu. Terus Yasna tahu nggak apa kaitannya dengan kelas Gana? Tahu Bu, tidak boleh membawa handphone tanpa izin. Terus jadi nanti Yasna mau melakukan apa? Besok saya akan tidak membawa handphone lagi. Jika saya membawa handphone, saya akan melaporkan mengizinkannya kepada guru dan meminta maaf kepada James. Saya tanya, lain kali kalau mau bawa handphone ke sekolah Yasna mau dulu. Oke, terima kasih Yasna. Di sini saya melihat tanggapan dari si Yasna. Perkenalkan, nama saya Yasna Tarigan dari kelas 51. Tanggapan saya adalah saya merasa bahagia karena saya tidak dimarahin oleh guru, tetapi saya diingatkan dengan lembut dan perhatian dan juga bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Terima kasih Bu CP karena sudah mengajarkan saya menyelesaikan masalah saya sendiri dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke. Sekian Bapak Ibu sosialisasi kita hari ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa berkolaborasi karena tanpa Bapak Ibu kami juga tidak bisa melaksanakan program ini. Dengan adanya kita berkolaborasi, kita harapkan sekolah kita bisa menerapkan budaya positif dan sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Iya. Kita mengakhiri acara kita ini. Saya mintakan kembali kepada Ibu Eska untuk menutup acara kita ini. Terima kasih Yesus kami dari awal presentasi, mulai sosialisasi pada hari ini sehingga kami mengakhiri Bapak kiranya sosialisasi pada hari ini dapat menambah wawasan sehingga kami Bapak Ibu dapat mengaplikasikannya untuk membuat sebuah Indonesia maju. Untuk langkah kami selanjutnya Bapak kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan saja. Dan doa kami Tuhan dalam Tuhan Yesus yang boleh mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.